Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu bagaimana kita itu membangun dasar keyakinan. Dan poin yang keempat adalah segala kebutuhan kita sudah disediakan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah poin yang keempat, dan mari kita akan bersama-sama mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat mendapatkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia atau Yesus Kristus sekarang ini sudah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan Dia sudah memegang segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di surga, dan yang bahkan yang ada di bawah bumi. Maksudnya kunci maut dan kerajaan maut tadi. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bila saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan begitu dekat dengan Allah, karena Allah yang di surga itu mau mendekatkan diri kepada kita, dan Dia mau disebut sebagai Bapa. Nah, ini menyiratkan suatu hal tentang hubungan, saudara-saudara. Berbicara tentang hubungan inilah, maka saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara, saudara datang ke gereja karena saudara percaya kepada Yesus. Amin. Ya kan? Saudara beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua itu percaya yang seperti apa? Apakah yang seperti ini yang Allah berkenan? Ya. Tapi Allah itu adalah Allah yang progresif. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Kalau Dia hidup, pasti ada pertumbuhan. Saudara, ya Pak ya? Nah, ketika kita mengerti ini yang namanya pertumbuhan, makanya kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan pun mengalami pertumbuhan. Saudara, kalau dulu kita dengar firman, kita percaya, pulang gereja baru sampai di depan rumah, di depan pintu gereja, firmannya sudah lupa. Itu dulu. Sekarang masih boleh begitu? Harusnya tidak boleh. Amin. Karena ada pertumbuhan, saudara. Dulu saudara percaya tanpa masalah. Tapi sekarang saudara percaya ada masalah. Tuhan akan bertanya, di manakah percayamu? Amin. Berarti ada pertumbuhan, saudara. Saudara-saudara semakin mengerti, memahami, sehingga sebagai anak Bapa, saudara, kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa khawatir, karena kita punya Bapa di atas segala-galanya. Ya, iya. Halo, saudara kita kasih di dalam Tuhan. Kalau saya melihat beberapa kisah tokoh, semuanya itu mengandalkan imannya. Oleh sebab itu
Ibrani pasal 11 itu dikhususkan menceritakan tentang riwayat hidup dari orang-orang yang beriman. Seperti Abraham, dia dijanji sebagai bapak orang percaya, dia akan menerima berkat, dan siapa yang memberkati akan diberkati. Perjalanan Abraham yang dikatakan sebagai bapak segala bangsa itu tidak punya anak. Ditunggu 5 tahun sudah nikah, kok tidak punya anak ya. Maka ketahuan, oh yang perempuan mandul, 10 tahun tidak punya anak. Ini Abraham sama Sarah. Kira-kira cara hidupnya gimana? Saudara ini dikasih di dalam Tuhan. Di dalam kitab Ibrani itu diceritakan dan juga ditambahi di dalam kitab Roma pasal 4, bagaimanakah perjalanan Abraham di dalam Tuhan. Maka kita temukan di sana suatu perjalanan yang sangat indah. Saudara, walaupun mereka tunggu sampai 15 tahun, mereka juga belum punya anak. Kapan jadi bapak banyak bangsa? Halo? Ya Pak ya? 20 tahun, saudara-saudara. Mereka sudah menikah. Namun belum punya anak. Nah, janjinya Tuhan, dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Makanya jangan heran pikirannya Abraham atau pikirannya Sarah itu menjadi keliru. Kenapa? Karena dia pikir mungkin bukan dari saya angkat anak. Enggak angkat anak. Saudara, Abraham boleh sama Hagar, saudara yang kekasih. Mungkin cara Tuhan itu seperti itu, tapi Tuhan dengan tegas mengatakan tidak. Sehingga pada waktu penantian sampai usianya 99 tahun, baru Tuhan itu datang dan berkata, tahun depan kamu punya anak. Kalau Abraham tidak percaya, saya yakin umur 100 tidak ada Ishak. Namun karena dia percaya, saudara. Nah, kira-kira yang menjadi percayanya Ishak sama Sarah itu gimana? Saudara dikasih. Kalau kita baca Ibrani dan kitab Roma pasal 4, saya ungkapkan saja, dari hari ke hari itu mereka bukan isinya hanya cekcok. Karena janjinya Tuhan kayak gini, suamiku orang pernah dan sampai sekarang tidak ada anak, sehingga mereka nesu-nesunan, tidak lulus, atau jauh-jauhan, atau mungkin model sekarang neng-nengan gitu. Tidur bersama, satu di dapur, satu di kamar, sama-sama tidur, saudara, tapi tidak tidur bersama. Loh, gimana sih? Iya, gitu. Tidur bersama, tapi tidak satu tempat tidur. Ada juga yang membangun kehidupannya, ini suami istri tidur bersama di satu tempat tidur, satu ngadep ngalor, satu ngadep tidur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lah itu kan artinya adu harap, ya, tapi ada yang adu belakang terus.
Kalau kita dengan Tuhan membangun hubungan yang seperti ini, saya yakin apa yang dijanjikan Tuhan itu akan lewat dalam kehidupan kita. Engkau akan selalu khawatir, engkau akan selalu ketakutan. Padahal Bapa yang di surga itu telah menyediakan segala yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Ia sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu hanya dengan firman-Nya. Maksudnya hanya berkata-kata, tapi ada, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itulah Yesus sebagai Bapa yang di sorga, ketika Dia ada di bumi, firman yang menjadi manusia. Sebenarnya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semuanya sering kali, bahkan selalu bersama, saudara yang terkasih. Makanya ketika Yesus ada di dalam dunia ini, Dia berkata kepada orang banyak di dalam kitab Matius pasal 20, pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tidak punya simpanan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari dua itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, dan apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada semua yang ada di tempat itu. Bukan hanya 12 murid, saudara-saudara, tetapi banyak murid yang ada di situ, di mana Yesus mengatakan hal ini. Karena menurut pola pikir, menurut kehendak Allah,
bila kita memperhatikan, Dia adalah Allah yang awal, dan Dia adalah Allah yang akhir, dan Dia adalah Allah yang hidup. Dan Dia sudah memegang segala kekuasaannya ada di tangannya. Oleh sebab itulah, apapun yang menjadi kebutuhan hidup yang kita miliki dalam kehidupan ini, apakah itu berupa kebutuhan rohani, jiwani, maupun lahiriah, semua akan kita temukan dan akan kita dapatkan secara berlimpah-limpah dalam Dia. Sesuai dengan pengalaman Tuhan Yesus, saudara. Yesus itu ketika dalam kondisi bayi, semuanya itu Tuhan yang ngatur. Amin. Maria yang mengandung butuh tempat persalinan, Tuhan sediakan sesuai dengan kehendaknya, dan dia dapat dilahirkan, ya kan? Kebutuhannya dia cukupkan, Allah yang cukupkan. Caranya gimana? Apakah Yusuf dan Maria? Enggak, saudara. Allah kirimkan 3 orang majus yang membawa emas, perak, dan kemenyan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa yang menyiapkan Yesus harus dibawa lari ke Mesir? Karena saat itu Herodes sedang marah dan membunuh anak-anak di Bethlehem umur usia 2 tahun ke bawah. Siapa yang menyiapkan semuanya itu? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari pengalaman kehidupan yang seperti ini, Yesus berkata kepada kita bahwa Allah Bapa itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, supaya lebih jelas lagi saya ingin membacakan dalam firman Allah yang hidup. Jadi janganlah khawatir akan soal makanan atau pakaian. Mengapa bersikap seperti orang kafir? Orang kafir memang begitu. Mereka sangat membanggakan dan selalu memikirkan segala hal itu. Tetapi Bapa yang di surga tahu benar bahwa kalian memerlukan semuanya itu, dan Ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami akan karakter, sifat, sikap Allah dalam kehidupan umatnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena Dia, maka kita sebagai umatnya, sebagai satu-satunya lembaga yang resmi dan pribadi-pribadi yang ditunjuk dan dipilih dan ditetapkan untuk merealisasikan apapun yang Ia inginkan agar terwujud di bumi ini. Jadi Dia menyerahkan dan mewariskan serta memperlengkapi kita yang ada di bumi ini dengan kekuasaan dan otoritas seperti yang Ia miliki di surga.
Gampangnya Tuhan punya kepentingan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau anak-anak Allah itu menderita, makanya doa Salomo, jangan jadikan aku orang yang menderita sehingga hidupku mempermalukan akan nama Tuhan. Dan jangan berkati aku berlimpah-limpah sehingga aku melupakan akan Engkau. Nah, di sini saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jelas tersirat ada kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, maka Dia akan pelihara dan jaga. Dia akan cukupkan kebutuhan kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Dia akan sediakan apa yang menjadi keperluan kita secara berlimpah-limpah. Namun untuk saat-saat ini, saudara yang kasih, banyak orang Kristen secara tidak langsung mulai terbiasa berpikir secara kritis, namun meninggalkan akan Tuhannya. Sehingga kehidupan dari hari ke hari selalu diwarnai dengan rasa takut dan khawatir. Ada yang tertular coronavirus, Iya, lagi merajalela saat itu, saudara. Yang kena itu anak kecil, tapi anak kecilnya enggak apa-apa. Masih segini loh. Kita harus hati-hati dengan anak kecil. Anak kecil ini nulari bapaknya, nulari ibunya, nulari kakaknya, nulari simbahnya kakung, nulari simbahnya putri. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, nah di mana Tuhannya? Terus menjadi khawatir, menjadi takut di rumah terus, saudara. Yang puji Tuhan sekarang ada ojol. Telepon ojol, butuh nasi goreng. Ambil Pak Kunis, karena dekatnya di sini Pak Kunis. Datang, bayar, selesai. Kalau simpenannya masih tebal, banyak pengusaha simpanannya sekarang sudah kosong melompong dan sekarang lebih banyak utangnya. Nah, kenapa? Ini masuk yang ke-18 bulan. Coronavirus merajalela di Indonesia, dan berkali-kali PPKM untuk yang terakhir ini. Hotel-hotel kebingungan, pemilik hotelnya yang kebingungan, sehingga makanya dijual. Toko-toko kayak di Malioboro, saya sudah melihatnya dari YouTube. Itu ada 10 toko yang sudah jelas akan dijual. Nah, sekarang kan PPKM Malioboro sudah dibuka. Iya, Malioboro sudah dibuka, tapi pengunjungnya sepi, saudara. Padahal setiap hari mereka dikejar, apalagi kalau pulaannya itu bukan pakai uang sendiri tapi utang. Dikejar jatuh temponya, saudara. Kalau umpamanya semua berhenti, itu tambah enak, saudara. Maksudnya berhenti semua, iya ceritanya nanti kontrakan juga dianggap umpamanya 18 bulan itu tidak ada, jadi dihitung ulang. Enggak, saudara. Pemilik restoran bangkrut, yang punya hotel bangkrut, saudara.
yang punya usaha tertentu bangkrut, kecuali pulsa. Bensin pun goyang karena banyak kendaraan yang tidak mau jalan. Saudara kasih di dalam Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa kita yang mengasihi. Amin. Dia akan memelihara, Dia akan menjaga, bahkan Dia akan mencukupkan. Corona boleh merajalela, tetapi saya percaya bagi orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan kena. Kalaupun kena, dia pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, dia masih diizinkan untuk hidup, saudara-saudara. Jadi, pahamilah kebenaran ini. Sebab kebenaran yang seperti inilah yang sekarang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Bila kita pakai otak kita pakai pikiran kita, selalu saja diwarnai ketakutan. Saudara-saudara tahu tidak sih, dampak dari kekhawatiran, dampak daripada kehidupan yang selalu diwarnai dengan ketakutan? Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan tentang dampak khawatir ini. Saudaraku yang terkasih, tidak ada orang yang ingin hidup dalam kekhawatiran. Ya, ya. Tapi terkadang jalannya kehidupan itu sendiri yang memaksa kita untuk selalu takut dan khawatir. Karena pola hidupku. Orang yang hobinya utang untuk saat-saat ini pasti khawatir. Ya kan? Orang yang hobinya kredit itu juga akan khawatir, saudara. Lah kenapa? Cari duit untuk pasok, nggak dapat, saudara. Sehingga dia ketemu debt collector langsung keringat dingin. Padahal debt collectornya sekarang itu sudah beda dengan yang dulu. Kalau dulu garang, berani pres, sekarang dia mikir. Karena tidak sedikit masyarakat juga berani, ya kan? Debt collectornya yang jadi korban. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Itulah ada banyak faktor yang membuat kita sulit mengusir rasa kecemasan karena pola hidup yang dulu. Celakanya sebagian orang itu memiliki kebiasaan mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Pada dasarnya rasa khawatir itu bisa berasal dari sulitnya fokus pada apa yang terjadi saat ini. Saudara dikasih, dan kita membiarkan pikiran kita selalu terbang ke masa depan atau terbang ke masa lalu, mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi atau menyesali hal yang sudah lewat. Dapat cerita tanggaku kena corona pagi, masuk rumah sakit, tidak sampai seminggu berangkat, saudara. Apalagi ada kisah anak dari Surabaya pulang di rumah, bawa corona, saudara. Bukan bawa nona, tapi bawa corona, saudara. Dan di rumah hanya beberapa hari terus masuk ke liang kubur, saudaraku. Saya ingin menegaskan, hati-hati dengan kekhawatiran. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Amin. Nah, berada dalam situasi yang membuat cemas tentu berpengaruh pada pikiran, pada hormon
dan juga mungkin metabolisme di dalam tubuh ini. Jadi kalau saudara tidak bisa membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, kamu akan terjebak di dalam kekhawatiran. Dan dampak dari khawatir yang tidak terselesaikan, umpamanya sekarang saja yang sangat jelas, ada pembunuhan di Subang. Ada seorang ibu dan seorang putrinya. Ibunya umur 56 tahun, namanya Tuti. Dan anaknya umur 23 tahun yang sudah lulus kuliah, sekarang menjadi bendahara yayasan. Namanya Amelia. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah dibunuh dan kemudian ini sampai hari ini sudah 2 minggu tidak terselesaikan karena polisi belum menunjukkan siapa pelakunya. Dan kemudian ayahnya atau suami daripada Tuti, ayah dari Amelia, punya istri kedua, dan kemudian di situ ada saudaranya, inisialnya D, ada pacarnya lagi. Polisi sampai hari ini belum menentukan siapa pelakunya. Kira-kira yang paling deg-degan khawatir siapa? Suaminya. Ya? Suaminya. Apalagi kalau pembunuhnya ini pembunuh bayaran, pasti suaminya. Saudara yang kekasih, nah suaminya ini stres, saudara. Istri mudanya katut, stres karena khawatir kalau dijadikan tersangka, mencari pembunuh bayaran. Untuk menentukan ini pembunuh bayaran tidak gampang, saudara. Mereka sudah profesional. Nah, oleh sebab itulah hati-hati dengan namanya khawatir. Yang pertama dampaknya menghancurkan sistem saraf. Apapun aktivitas yang terjadi di luar tubuh juga berdampak pada otak melalui sistem saraf. Sistem saraf manusia ini terdiri dari tulang belakang, saraf, dan neutron. Perasaan khawatir berdampak pada kadar gula darah. Inilah yang berefek negatif pada sistem saraf. Tegang terus, saudara. Takut terus yang berkepanjangan tidak baik untuk kesehatan. Khawatir itu juga membuat dampak adanya nyeri otot. Rasa khawatir yang juga berakibat pada peningkatan hormon stres, namanya kortisol, yang menyebabkan ketegangan pada otot. Inilah yang nantinya akan menjadi penyebab dari sakit pinggang, sakit kepala, termasuk vertigo dan lainnya. Saudaraku yang kekasih yang sering vertigo, tolong bangun hubungan dengan Tuhan yang rutin dan baik. Amin. Supaya saudara sehat. Dan dampak dari khawatir adalah buruk bagi kesehatan jantung. Kekhawatiran juga berdampak pada kesehatan jantung. Perasaan khawatir ini dalam jangka panjang mampu meningkatkan hormon kortisol yang dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Saudara. Jadi kalau corona itu mengentalkan darahnya sehingga berakibat sesak dan lain sebagainya. Kalau kekhawatiran ini jalurnya itu bukan darahnya tapi salurannya itu menjadi membesar, bengkak, dan ini mengakibatkan
serangan jantung koroner. Yang keempat, munculnya komplikasi penyakit. Dampak pertama dari kekhawatiran adalah gangguan tidur. Saat rasa khawatir menerjang, tentu kita akan sulit memejamkan mata. Dampak lanjutannya adalah ketidakseimbangan hormon dan kenaikan kadar gula darah. Inilah yang menyebabkan banyak komplikasi seperti diabetes, resiko stroke, masalah ginjal, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, itu munculnya itu adalah masalah pencernaan. Perasaan khawatir akan berdampak pada sistem saraf yang pada gilirannya berdampak pada saluran pencernaan. Ini juga memiliki pengaruh pada sirkulasi darah di dalam tubuh. Seringkali gangguan saluran cerna bersumber dari pikiran. Yang dulu ketika masalah Biblinka, saudara masih ingat Biblinka? Bupatinya yang sudah almarhum sekarang namanya Yudhikno mengatakan bahwa Biblinka itu adalah cara gereja untuk ngumpulin duit dan kemudian mendustai masyarakat. Kita yang tidak tahu apa-apa tidak setuju dengan hal ini, tapi kemudian dia beritakan terus menerus, dan itu berita salah satunya itu ada di tempat kita. Ketika saya dengar terus tentang berita itu, pikiran saya sih tidak khawatir, tapi nampaknya tubuh saya yang tidak kuat. Hingga tahu-tahu saya diare hari itu. Dan saya masih ingat, ayo kita kumpulkan teman-teman, kita berdoa. Saya nggak tahu kalau saat itu saya istilahnya dengar gitu sampai berdampak pada tubuh seperti ini. Saya belum paham, tapi saya kemudian ngajak beberapa teman untuk berdoa. Dan puji Tuhan, selesai. Hanya hari itu saya mengalami stres. Besoknya sudah enggak. Kenapa? Yang namanya pikiran, saudara, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa kehidupan manusia adalah manusia. Siapa saja bisa stres, kayak mendapatkan tekanan yang berat. Nah, makanya saya ingin membacakan dalam Keluaran 23 ayat 25 yang mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dalam bahasa Indonesia, kalau kamu menyembah Aku, Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, saya berharap tidak hanya Kristen KTP, Kristen tanpa perbuatan. Padahal penekanan ibadah itu adalah perbuatan, saudara. Nah, oleh sebab itulah, mari kita satukan hati kita untuk menanamkan kepercayaan atau membangun dasar keyakinan kita sesuai dengan firman Allah. Memang ketika Yesus lahir, Dia tidak memegang kuasa apapun.
Yang memegang kuasa adalah Bapaknya yang di sorga. Dia yang mengatur. Tetapi setelah Yesus itu mati dan bangkit kembali, di dalam Matius 28, sebelum dia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, Yesus berkata bahwa segala kuasa sudah diserahkan ke dalam tanganku oleh Bapa. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan janganlah kamu khawatir, kita harus mengerti. Makanya berulang kali Yesus berkatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Kekhawatiran itu ada di pikiran, saudara. Dan pikiran yang memikirkan yang menjadi khawatir itu karena tidak mengikut sertakan Tuhan dalam pikiran. Sehingga kekhawatiran terus menggerogoti dalam kehidupan ini. Untuk mengalahkan itu, ayo kita jangan ibadah sistem agamawi, tapi kita bangun kehidupan kita setiap hari untuk dengar firman Allah, setiap hari untuk mendeklarasikan firman Allah, sehingga kehidupan kita terbangun sesuai dengan firman Allah. Hati kita dipenuhi firman Allah, pikiran kita memikirkan firman Allah. Saya yakin, saudara, ketika kita melakukan semuanya itu, Allah akan bekerja dalam hidupmu untuk mengalahkan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita beribadah dan kita mengenal Allah kita, saya yakin ketika kita ada perjumpaan, kita ada dialog dengan Tuhan, dan ini yang terus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dialog itu, komunikasi itu kan akan meningkat. Manusia itu kalau komunikasi meningkat, saudara, dengan Allah pun meningkat. Kalau saudara-saudara pertama ketemu, kenalan nama, tempat tinggal, iya kan? Bapaknya siapa sih? Keluarganya mana aja? Itu yang pertama. Kalau sampai dekat. Yang kedua, mulai cerita hobi, cerita kebiasaan, bahkan berani cerita kekurangan atau kelemahannya. Ya Pak ya? Ketemu yang ketiga, meningkat lagi saudara-saudara. Saudara-saudara mulai menceritakan beberapa kekurangan-kekurangan dan harapan-harapan yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan yang rahasia pun mulai terungkap, saudara. Itu manusia dengan manusia. Nah, kira-kira kalau dengan Tuhan gimana? Kita sudah begitu dekat sesuai dengan firman Allah. Kamu umatku, aku Allahmu. Kamu anakku, aku bapakmu. Tapi bagaimana kita membangun dasar keyakinan? Saudara, kita seringkali dengar firman Allah seminggu sekali, tetapi baru pulang dari gereja, baru sampai depan pintu gereja sudah lupa. Bagaimana kita menjadi orang yang diberkati? Bagaimana kita menjadi orang yang selalu berkemenangan? Tidak mungkin, saudara. Karena firman itulah yang kekal, bukan kitanya yang kekal. Jadi kalau engkau ingin hidup lebih lama, hidup berkemenangan, hidup diubahkan, itu harusnya firman Tuhan engkau lakukan. Dalam doakah? Dalam pujiankah? Dalam menyembahkah? Tuhan berkata tadi, ayat yang saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kamu menyembah aku Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman,
dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Kita nggak bisa meragukan Tuhan, saudara. Iya kan? Kalau Tuhan berkata aku akan cukupkan, kalau pendetanya yang ngomong akan mencukupkan atau memberkati, saudara bisa ragu. Tapi kalau firman Tuhan berkata akan ku berkati, siapa sih yang dapat menghalangi Tuhan? Tidak ada, saudara. Yang akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, kira-kira Tuhan bisa enggak? Pasti. Kalau saudara tidak percaya, saudara bukan orang percaya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah, bangunlah hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Engkau dapat memuji, engkau dapat menyembah Allah, sehingga ketika masalah itu datang, kesempatan kita untuk praktek. Amin. Dapat masalah jangan kemudian ngomel. Aku tidak percaya. Loh, ini orang model kayak apa? Kesetiaanmu, kerajinanmu untuk datang ibadah menjadi sia-sia. Saudara ini kasih di dalam. Padahal tidak semua yang terjadi itu pasti mencelakakan hidup kita, ya kan? Semua terjadi. Firman Allah mengatakan supaya anak-anak Tuhan itu adalah diizinkan Tuhan yang pertama, yang kedua itu demi kebaikan kita. Saudara kasih. Jadi kalau kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, apapun yang terjadi berarti itu positif bagi kehidupan kita. Kalau umpamanya kita sebagai orang percaya ada corona, puji Tuhan. Kenapa? Kalaupun aku kena corona, Tuhan pasti sembuhkan. Karena Allah yang ngatur, saudara. Amin. Allah yang mengasihi, Allah yang ngatur. Jadi jangan engkau khawatir berlebihan, karena dampaknya sangat jelek. Dengan keluarga akhirnya nggak pernah ketemu. Mungkin ada yang sampai tidak mengenal lagi, karena dulu kecil, tapi ngerti lama-lama bertumbuh besar. Setahu saya si A itu masih segini lah, kalau sekarang ke dunia dan berubah. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus belajar membangun dasar keyakinan. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar sampai pikiran kita itu paham dan hati kita itu percaya. Perlu namanya deklarasi. Saudara, baca kita mengerti, tapi segera melupakan. Kalau deklarasi itu minimal itu dikatakan dengan keras berkali-kali sampai telinga kita mendengar, sehingga kita bisa mengulangi lagi. Saudara, dan ketika kita mengalami apa yang kita lakukan seperti itu, kuasa Tuhan pasti akan bekerja. Dalam kehidupan ini saya pernah mengalami itu ketika saya sakit di Magelang. Bangun tidak bisa, kena air dingin, langsung pusing. Tapi saya kemudian menyanyi bahwa tak tersembunyi kuasa Tuhan. Nyanyi tak tersembunyi kuasa Tuhan berkali-kali sampai saya merasa roh saya ada di situ.
Dan kemudian saya percaya saya sehat walaupun jalan masih rentetan. Setelah berkali-kali bolak-balik, akhirnya saya putuskan saya akan pergi ke pelayanan. Saya berangkat pelayanan Gereja Pantai Kosta Bayuman atau El Sadai. Itu depannya jalan raya. Rasanya saya jalan sudah cukup cepat, tapi saya diklakson oleh sebuah mobil. Kenapa? Kata sopirnya saya lambat untuk jalan. Tapi saya terus memuji Tuhan, saya nyanyi, jalannya nanjak. Sudah tidak rentetan lagi, saudara. Karena ini udah lewat jalan raya, lah rentetannya di mana? Terus dan kemudian sampailah saya di atas, turun. Jalan di jalan depan Bayaman itu seperti itu. Saya jalan terus sampai di apotek. Kemudian terus sampai jalan Ahmad Yani. Nyebrang lagi. Di sana ada apotek Suntik. Saya tidak mampir ke apotek untuk cari obat, tapi saya nyanyi dan jalan terus. Akhirnya saya sampai di cabang namanya Bogor. Sudah agak keringatan. Dan kemudian pemimpin pujian ngajak berdiri, duduk. Berdiri lagi, duduk lagi. Berdiri lagi, duduk sampai 4 kali. Keringat saya bukan hanya keringat biasa, tapi keringat dingin juga keluar. Tapi saya terus memuji Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan saat itu saya terima dengan baik. Dan puji Tuhan, selesai ibadah saya sembuh total. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita belajar bagaimana mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Untuk saat-saat ini, secara pikiran kita akan takut kemana-mana, tetapi kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Nah, Tuhan caranya kamu bertindak, aku menyertai. Kamu melangkah, aku menggenapi firman-Ku. Jadi kalau engkau tidak melangkah, ya tidak akan terjadi sesuatu. Oleh sebab itu pagi hari ini, ayo tanamkan firman-Mu, bangun dasar keyakinanmu, menyembah Dia dan melangkah. Saya yakin Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai. Bahkan Tuhan berkata, kiri kananmu walaupun 1000 lebah, tapi tangan Tuhan yang tergedan tidak akan mengizinkan engkau rebah. Dia akan menopangmu, Dia akan mengangkat engkau sampai engkau tegak berdiri. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan satu lagu. Bapa sentuh hatiku dan siapkan hati